Makam Butuh atau dikenal dengan nama Makam Joko Tingkir di Desa Gedongan, Kecamatan Lupuh merupakan salah satu tempat wisata religi terkenal di Sragen. Lokasinya hanya berjarak 50 meter dari pinggir Sungai Bengawan Solo. Dalam kompleks makam tersebut bersemayam keluarga Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Butuh. Sosoknya dikenal sebagai Adipati Pengging II di Boyolali setelah menggantikan ayahnya Raden Handayaningrat. Selain itu, di samping makamnya ialah makam sang istri, yakni Roro Ait, putri dari Sunan Lawu, yang mana Sunan Lawu diketahui merupakan putra Prabu Brawijaya V. Kemudian masih dalam satu tempat terdapat juga makam Mas Karebet atau Raden Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Sultan Hadiwijoyo merupakan Sultan Pajang di perbatasan Surakarta dan Sukoharjo yang memerintah selama 40 tahun. Di samping makam Raden Joko Tingkir bersemayam Kanjeng Pangeran Benowo yang tak lain merupakan putra Raden Joko Tingkir. Kiprahnya Kanjeng Pangeran Benowo merupakan pengganti Raden sebagai Sultan Pajang kedua yang memimpin dari tahun 1587 sampai dengan 1588. Terdapat 3 makam berdekatan yang diketahui merupakan makam Kanjeng Pangeran Monconegoro, Kanjeng Tumenggung Wilo Marto, Kanjeng Tumenggung Wuragil. Ketiganya merupakan sahabat Raden Joko Tingkir yang menemaninya ketika menyusuri Sungai Bengawan Solo menggunakan perahu. Juga terdapat makam Senopati Pajang, yakni Kanjeng Pangeran Haryo Sinawung yang berada di sebelah kiri makam. Serta terdapat beberapa makam lagi yang masih kerabat dengan Raden Joko Tingkir. Di luar makam juga terdapat sejumlah makam yang tidak dikenali yang diketahui merupakan makam para pengikut Raden Joko Tingkir. Kompleks makam Butuh pernah dipugar pada masa pemerintahan Pakubuwono sekitar tahun 1930. Ini arsitekturnya menyerupai makam Keraton Solo dengan ditandai pada pintu masuk bertuliskan Pakubuwono. Makam tersebut sendiri hingga kini berada di sebidang tanah milik Keraton Solo. Hingga sekarang makam tersebut masih sering digunakan untuk ziarah baik warga Sragen maupun luar kota. Makam Butuh sendiri dibuka setiap hari selama 24 jam. Joko Tingkir sendiri adalah tokoh penting dalam sejarah abad Tanah Jawa. Ia merupakan Sultan Demak yang pada masa kekuasaannya mampu memindahkan pusat kota Demak ke Pajang. Kisah Jaka Tingkir juga memiliki pengaruh kuat terhadap tradisi-tradisi masyarakat Jawa. Joko Tingkir atau yang biasa dikenal dengan nama Mas Karebet, Sultan Hadiwijoyo atau Sultan Hadiwijaya merupakan keturunan dari Raja Majapahit terakhir. Joko Tingkir merupakan keturunan Prabu Brawijaya Majapahit. Ia adalah anak dari Kiai Ageng Kebo Kenongo atau yang dikenal dengan nama Ki Ageng Pengging. Ketika Joko Tingkir berusia 10 tahun, Ki Ageng Pengging dihukum mati setelah dituduh memberontak kepada pemerintahan Demak. Tidak lama setelah itu, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit hingga akhirnya meninggal. Kemudian Joko Tingkir diasuh oleh seorang janda bernama Nyai Ageng Tingkir di lereng gunung dekat Salatiga. Ia tumbuh menjadi pemuda yang gemar bertapa sehingga dijuluki Joko Tingkir. Kemudian ia diangkat menjadi menantu oleh Sultan Bintara III setelah dinikahkan dengan putrinya yang bernama Ratu Mas Cempaka. Singkat cerita, mertuanya meninggal dunia hingga ia diangkat menjadi seorang raja di Pajang tahun 1503. Setelah itu terjadi perselisihan dengan anak Sultan Trenggono bernama Sunan Prawoto yang kemudian dibunuh oleh Arya Panangsang. Lalu Joko Tingkir didesak untuk membunuh Arya Panangsang dan berhasil melakukan melalui Ki Ageng Selo.
Akibat peristiwa ini, ia dianugerahi tahta kerajaan Demak yang kemudian dipindahkan ke Pajang olehnya. Ia pun menjadi sultan pertama yang memindahkan kesultanan ke Pajang. Setelah itu Joko Tingkir berhasil menundukkan beberapa wilayah lain di Pulau Jawa, namun pemberontakan demi pemberontakan terus terjadi di bawah masa kepemimpinannya. Saat beranjak dewasa, Jaka Tingkir diperintahkan untuk mengabdi ke kerajaan Demak. Dengan menggunakan gedek atau rakit, Jaka Tingkir dan ketiga sahabatnya yaitu Pangeran Monconegoro, Kanjeng Tumenggung Wilomarto, dan Kanjeng Tumenggung Wuragil berangkat. Salah satu legenda menyebut dalam perjalanan di Sungai Bengawan Solo, Jaka Tingkir sempat melawan seekor buaya yang akhirnya bisa dikalahkan dan mengiringinya hingga Demak. Sampai di Demak terjadi kisruh di mana seekor kerbau mengamuk dan Jaka Tingkir bisa menunduknya. Hal ini meluluhkan hati Raja Demak II yang mengangkatnya sebagai menantu dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Jaka Tingkir akhirnya naik tahta dan bersanding dengan Ratu Mas Cempaka putri Sultan Trenggono. Namun perjalanan kepemimpinannya tidak berjalan mulus karena para cucu Prabu Brawijaya tak ingin ia menduduki tahta. Jaka Tingkir tidak melawan dengan kepercayaan waningalah iku luhur wekasane, menang tanpa ngasorake, yang artinya berani mengalah itu tinggi derajatnya, menang tanpa merendahkan. Hal ini membuat Jaka Tingkir diangkat menjadi Raja Demak dan sempat memindahkan ibu kota Demak dipindahkan ke Pajang Kartasura atau Sukoharjo Surakarta. Pemindahan ini diambil demi menjaga keamanan rakyat dan berlangsungnya konflik. Kemudian Jaka Tingkir diberi gelar menjadi Sultan Hadiwijoyo, Raja Pajang I. Jaka Tingkir memimpin kerajaan Pajang selama 40 tahun antara tahun 1546 hingga 1587. Meski ada versi di mana Raden Jaka Tingkir dikabarkan dibunuh oleh Pangeran Benowo I, namun ada juga yang menyebut ia mengundurkan diri. Selepas turun tahta, Raden Jaka Tingkir menyepi di Dukuh Butuh Pelupuh mengikuti jejak orang tuanya. Hari-harinya dihabiskan untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang tempatnya kini diabadikan menjadi Masjid Butuh.